mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya pabrik tembaga raksasa, RI kian dekat menjadi pesaing negara-negara besar seperti Amerika dan negara besar lainnya. PT Freeport Indonesia atau PT FI saat ini sedang fokus dalam menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter tembaga terbarunya di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Seperti diketahui, tembaga merupakan salah satu dari bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle. Bila smelter tembaga baru Freeport ini beroperasi, maka ini bisa menunjang cita-cita RI untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia. Presiden Direktur PT FI Tony Wenas menyebutkan smelter tembaga baru yang sedang dibangun ini akan mulai beroperasi pada Mei 2024 mendatang. Tentu saja smelter ini akan menjadi bagian penting dari ekosistem EV yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Karena EV itu terdiri dari nikel, kobalt, aluminium, tembaga, dan juga ada grafit dan besi. Dan ini tentu saja ini bisa menjadi bagian penting dari EV di Indonesia. Dari penyampaian tadi artinya Indonesia akan menjadi negara yang memberikan ketergantungan ke negara lain seperti Amerika yang bakal ngemis ke Indonesia, dan negara yang berketergantungan ke Indonesia bakal nangis-nangis, ngesot-ngesot minta sedekah ke Indonesia. Waduh, mantep, pokoknya maju terus Indonesia. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa smelter tembaga baru ini bisa mendukung energi berkelanjutan. Hal tersebut mengingat 65% tembaga dunia berfungsi sebagai pengantar listrik. Tentu saja akan menjadi bahan baku penting bagi renewable energi yang dibangun di berbagai negara, karena fungsi tembaga itu adalah 65% dari tembaga dunia itu digunakan untuk menghantarkan listrik, ujarnya Pak Tony Wenas. Nah, artinya, jika tembaga benar-benar dihentikan ekspornya, negara lain bisa jadi tambah susah. Waduh, karena bisa saja pemadaman listrik secara serentak dan selamanya akan kembali ke zaman dahulu kala, di mana penerangan kembali menggunakan lampu Petromax. Waduh, atau paling parah menggunakan obor. Kasihan deh lu. Pak Tony mengatakan katoda tembaga yang dihasilkan dari smelter tembaga baru ini bisa mendorong perkembangan industri yang lebih hilir lagi, baik kabel maupun baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Katoda tembaga yang diproduksi PT FI di smelter ini yang jumlahnya kira-kira 600.000 ton per tahun itu bisa dikonsumsi oleh industri yang lebih hilir lagi dalam negeri. Jadi diharapkan bahwa industri yang lebih hilir lagi juga bisa tumbuh dalam negeri, baik untuk mendukung ekosistem EV maupun juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain dalam negeri, jelasnya Pak Tony. Hingga 2022, Freeport sudah menghabiskan biaya senilai 1,6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 24 triliun rupiah. Asumsi kurs 15.029 per dolar Amerika. Dari total biaya yang akan dikeluarkan sebesar 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 45 triliun. Pak Tony menyebutkan bahwa PT FI menargetkan smelter barunya itu akan mulai beroperasi pada Mei 2024. Proses konstruksi fisik smelter tembaga barunya ini menurutnya ditargetkan bisa selesai pada akhir 2023 mendatang. Saat ini PT FI juga telah memiliki satu smelter yang telah beroperasi, juga berlokasi di Gresik. Perusahaan bekerja sama dengan Mitsubishi membentuk PT Smelting. PT Smelting yang telah dibangun sejak 1996 lalu memproduksikan 300.000 ton katoda tembaga dari hasil olahan sekitar 1 juta ton konsentrat tembaga per tahunnya. Dengan demikian, kapasitas pengolahan konsentrat tembaga PT Smelting akan naik menjadi 1,3 juta ton dari saat ini 1 juta ton per tahun. Oke, bagaimana komentarmu guys tentang perkembangan Indonesia saat ini? Dukung channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, atau follow agar bisa berkembang. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.